Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kita jumpa lagi di pertemuan mata pelajaran pengelolaan bisnis retail bersama Ibu. Seperti yang sudah Ibu sampaikan pekan lalu, dengan materi waralaba akan kita bagi beberapa pertemuan. Untuk saat ini yang sekarang sedang kalian saksikan adalah materi waralaba pertemuan atau bagian yang kedua. Sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, ada baiknya kita sama-sama berdoa dulu ya. Semoga apa yang kalian saksikan ataupun apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kalian dan juga menambah ilmu kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kalian saksikan ataupun simak baik-baik penjelasan dari Ibu mengenai waralaba pada pertemuan atau bagian yang kedua ini. Kompetensi dasar yang akan kalian capai atau diharapkan kalian capai masih sama seperti minggu lalu, yaitu dapat menganalisis lembaga waralaba dan peranannya. Lalu indikator pencapaian kompetensinya pada pertemuan yang saat ini adalah pada poin 3 dan 4, yaitu kalian dapat menyebutkan jenis-jenis waralaba, dan yang keempat adalah menganalisis berbagai waralaba. Nah, pada pertemuan yang lalu kalian sudah menyimak sekilas beberapa ragam atau tipe waralaba berdasarkan beberapa organisasi ataupun beberapa ahli. Yang sekarang ini adalah kita akan bahas beberapa atau ragam dan tipe waralaba yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah unit franchising, yaitu waralaba yang bersifat single atau satu bisnis waralaba dalam lokasi tertentu. Misalnya dalam bisnis waralaba itu hanya diperbolehkan usaha itu pada suatu wilayah hanya boleh satu jenis waralaba saja yang beroperasi. Jadi kalau misalnya sudah muncul waralaba ataupun sudah ada waralabanya di lokasi itu, tidak boleh ada pesaing dengan waralaba yang sama. Yang kedua adalah area development franchising. Jadi waralaba membuka dan mengoperasikan sejumlah unit waralaba sesuai dengan jadwal pengembangan yang disepakati. Jadi ketika sebuah waralaba dengan jenis area development, dia itu sudah ada rencana untuk ada pengembangan. Jadi ketika membuka satu unit atau bekerja sama menyepakati membuka suatu sebuah waralaba, tetapi mereka juga bersepakat bahwasannya pada periode berikutnya akan ada pengembangan atau pembukaan waralaba sejenisnya, sehingga waralaba tersebut atau bisnis tersebut semakin besar dan berkembang. Yang ketiga adalah sub-franchising. Jadi jenis waralaba ini, si franchisee atau pembeli waralaba atau yang membuka waralaba memiliki pilihan untuk membuka sendiri unit waralabanya atau menjual kembali ke pihak yang ketiga. Yang keempat itu jenis conversion atau affiliation franchising. Jadi bisnis yang sudah berjalan berafiliasi dengan jaringan waralaba tertentu yang sudah terkenal lebih dahulu untuk memanfaatkan merek terkenal waralabanya. Jadi ini kerjasama antar waralaba. Jadi waralaba yang baru buka misalnya ya, ada sebuah waralaba yang baru beroperasi ataupun baru membuka unitnya,
dia bekerja sama dengan waralaba yang sudah terlebih dahulu terkenal. Jadi dia istilahnya menggunakan merek waralaba yang sudah terkenal itu untuk mendongkrak ataupun membantu waralabanya bisa menjadi lebih besar lagi. Kemudian yang kelima, non-traditional franchising. Waralaba menjual waralabanya untuk ditempatkan di tempat khusus. Nah, sekarang kita bicara waralaba di Indonesia. Sejarah waralaba di Indonesia awalnya itu bukan berasal dari usaha makanan yang saat ini berkembang pesat sekali. Namun awalnya itu waralaba di Indonesia itu muncul di tahun 1950-an oleh dealer kendaraan bermotor. Jadi usaha dealer kendaraan seperti halnya Toyota ataupun Astra itu memproduksi motor kan atau berkendaraan bermotor, tetapi mereka memikirkan bagaimana cara memasarkan produk mereka ataupun motor-motor kendaraan bermotor mereka tanpa membutuhkan biaya distribusi yang besar. Karena kan lumayan ya kalau misalnya mereka membuka cabang di mana-mana, mereka harus memikirkan biaya tempat, biaya sewa, biaya karyawan dan semacamnya. Tetapi mereka berpikir mengenai bagaimana mengembangkan usaha mereka ataupun memperluas distribusi produk mereka dengan cara bekerja sama dengan orang lain, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya modal. Jadi si pihak kedua yang mengeluarkan biaya modal dan produknya adalah produk si pihak pertama. Kemudian pada tahun 1970-an sistem pembelian lisensi plus itu ada istilahnya sistem pembelian lisensi plus. Jadi pemberi waralaba tidak sekedar menyalurkan namun memiliki hak memproduksi produknya. Nah, pada tahun 1970-an ini sudah mulai berkembang bisnis waralaba tidak hanya di bidang kendaraan bermotor, tetapi juga bidang makanan, kemudian bidang-bidang yang lainnya. Nah, tentu semakin pesatnya waralaba berkembang, sebuah bisnis di suatu negara bisa berkembang dengan cepat ataupun pesat, harus ada yang namanya kepastian hukum atau perlindungan hukum. Karena seperti yang kalian ketahui bahwasannya waralaba itu adalah suatu bisnis yang menggunakan mereknya sama, cara-caranya sama, kemudian si pihak franchiser memberikan tips ataupun sistem cara memproduksi sebuah produknya. Istilahnya mereka franchiser memberikan rahasia ya, memberikan rahasia kepada franchisee mengenai untuk memproduksi ataupun menjual barang produknya. Tetapi dengan adanya kepastian hukum, kedua belah pihak bisa merasa aman untuk bisa saling percaya dan bekerja sama. Kemudian pemerintah kita pada tahun 1997 mulai mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 16 tentang waralaba. Kemudian diperbaharui pada tahun 2007, lama sekali ya, dari tahun 97 sampai dengan 2007 pemerintah membuat peraturan baru, peraturan pemerintah nomor 42 masih tentang waralaba sebagai pengganti peraturan yang lama, tentu mengikuti perkembangan yang ada. Kemudian ada lagi peraturan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tahun 1997 tentang ketentuan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Jadi waralaba itu harus didaftarkan hak patennya agar apa? Agar si franchiser merasa yakin ataupun merasa aman bahwasannya walaupun franchisee memproduksi ataupun meniru produknya, tetapi si pemilik awal atau pencipta awal produk itu tetap diakui ataupun diakui sebagai pemilik awal, atau jadi orang tidak sembarangan bisa mencontoh atau menduplikat suatu produk.
Kemudian yang selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Tentu merek waralaba juga harus didaftarkan ke Hak Cipta Indonesia atau HAKI, agar merek dia tersebut tidak sembarangan orang mencontoh ataupun memakainya. Hanya pihak-pihak yang sudah bekerja sama yang dapat atau boleh menggunakan merek si waralaba. Kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Nah, di sini juga rahasia dagang waralaba dapat terjamin. Jadi franchiser juga merasa aman dan terjamin bahwasannya ketika dia memberitahukan rahasia kepada franchisee, rahasia dagangnya, bagaimana cara memproduksinya, kemudian bagaimana marketingnya, si franchiser itu bisa merasa rahasianya itu akan dijamin oleh franchisee untuk tidak dibocorkan atau diberitahukan ke pihak yang lain tanpa melalui ataupun yang di luar kerjasama. Selanjutnya, menurut PP nomor 42 tahun 2007 ada kriteria waralaba. Jadi ketika kalian nanti suatu hari nanti kalian memiliki bisnis, kemudian kalian merasa bisnis kalian sudah terkenal ataupun sudah banyak diminati oleh customer, kalian bisa nih melihat apakah bisnis kalian termasuk ciri-ciri atau kriteria waralaba. Ketika memang bisnis kalian termasuk kriteria waralaba, kalian bisa mendaftarkan produk kalian ke HAKI ataupun Hak Cipta Indonesia untuk bisa dibuatkan hak paten, kemudian hak merek. Lalu kemudian kalian bisa membuat waralaba usaha atau bisnis kalian ke pihak lain. Nah, yang pertama adalah suatu usaha itu memiliki ciri khas. Jadi ketika suatu usaha memiliki ciri khas yang unik, dia bisa ataupun sudah termasuk ke dalam kriteria waralaba. Yang kedua, terbukti sudah memberikan keuntungan. Jadi kalau produk kalian sudah yakin ketika pihak lain melakukan ataupun berbisnis sama seperti kalian lalu memberikan keuntungan yang sama, itu sudah termasuk kriteria waralaba. Yang ketiga, memiliki standar pelayanan barang dan jasa yang ditawarkan. Yang keempat, mudah diajarkan dan diaplikasikan, karena tentunya waralaba itu akan melibatkan pihak lain untuk membuat produk yang sama, kemudian memasarkan produk tersebut. Selanjutnya, adanya dukungan yang berkesinambungan. Jadi kalian kalau mau membuka waralaba ataupun kalian mau memilih sebuah waralaba untuk menjadi bisnis kalian lihat bahwasanya franchiser itu harus mempunyai sistem bisnis yang memberikan dukungan yang kontinu. Jadi tidak setengah-setengah ataupun tidak tidak ada sistem kerjasama yang terus-menerus. Jadi kalian harus mempunyai ataupun melihat bahwasannya sebuah waralaba itu harus adanya kerjasama baik dari franchisee ataupun franchiser yang berkesinambungan. Lalu berikutnya adalah hak dan kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Jadi penting bahwasannya sebuah waralaba itu hak dan kekayaan intelektual seperti merek, kemudian produk, kemudian rahasia dagang itu harus didaftarkan ke pihak yang berwenang ataupun kita sebut Hak Cipta Indonesia. Lalu karakteristik waralaba berikutnya adalah pihak-pihak yang terkait dalam waralaba sifatnya berdiri sendiri. Jadi terwaralaba berhak atas laba dan bertanggung jawab atas beban usaha. Jadi franchisee yang dimaksud ya, berhak atas laba atau keuntungan dan bertanggung jawab atas beban usahanya. Kemudian perbedaan sistem dengan reseller. Waralaba sama reseller itu beda. Kalau reseller bisa membuat brand mereka sendiri, kemudian mempromosikan sendiri dan membangun pasar dari awal. Sementara kalau waralaba sudah ada brandnya, harus diikuti ataupun sama brandnya, kemudian cara mempromosikannya juga sama dengan
pihak franchiser, kemudian yang membangun pasar dari awal itu franchiser. Jadi franchisee ataupun pewaralaba hanya mengikuti saja. Kemudian bentuk bisnis waralabanya, waralaba produk dan merek, dan waralaba format bisnis. Jadi seperti yang kalian sudah pelajari sebelumnya, banyak bentuk-bentuk waralaba, baik dari waralaba produk, waralaba jasa, dan lain-lain. Nah, ini ada skema atau gambaran ketika suatu waralaba akan didirikan. Yang pertama adalah presentasi bisnis. Jadi harus dikenali dulu bagaimana bisnisnya. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau membuka usaha waralaba, baik kalian sebagai franchisee ataupun kalian sebagai pemilik merek atau franchiser, kalian harus lihat ataupun dapat mempresentasikan bisnis waralaba tersebut. Kemudian pembiayaan, komitmen fee-nya untuk proyek, lokasi. Jadi banyak biaya-biaya yang harus kalian sepakati ataupun kalian ketahui. Kemudian yang ketiga adalah survei lokasi, karena sebuah usaha seperti yang kalian sudah pelajari ketika kelas 11, bahwasannya usahanya itu salah satu hal yang penting atau faktor penting dalam usaha itu adalah lokasi. Jadi kalau lokasi mendukung, tentu suatu usaha bisa berkembang. Tetapi kalau lokasinya tidak mendukung, pasti usaha tersebut akan terhambat. Kemudian setelah semuanya sudah diketahui dan disepakati, baik dari biaya, kemudian jenis bisnisnya, kemudian lokasinya, kalian bisa membuat sebuah kesepakatan atau tanda tangan kontrak. Nah, setelah kalian membuat perjanjian atau kontrak, kemudian tahap selanjutnya adalah pembayaran fee, lisensi, dan investasi. Nanti kalian akan ketahui biaya-biaya apa saja yang biasanya ada di dalam waralaba. Yang kemudian selanjutnya persiapan opening training karyawan, karena karyawan waralaba itu biasanya semuanya formatnya sudah diatur oleh pihak franchiser atau pemilik merek. Kemudian yang terakhir adalah opening atau memulai bisnis. Nah, di sini ada beberapa kewajiban dan hak sebuah bisnis waralaba. Kewajiban pewaralaba: melakukan riset, perencanaan dalam pemasaran produk, membuat produk yang khusus atau unik, membuat sistem keuangan dan jaringan, kemudian membuat standar kriteria kompetensi pegawai, memberikan pelatihan, membuat standar sistem operasi dan prosedur pelaksanaan usaha. Lalu selanjutnya ada yang namanya kewajiban terwaralaba atau franchisee. Yang pertama, melakukan pelaksanaan usaha pemasaran ataupun istilahnya di sini melakukan usaha bisnisnya gitu kan. Yang kedua, melakukan sistem keuangan yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati. Kemudian yang ketiga, merekrut dan melaksanakan manajemen SDM. Yang keempat, menerapkan sistem dan prosedur usaha. Lalu kemudian biaya dalam franchise. Apa saja sih biaya-biaya dalam franchise? Yang pertama adalah royalti. Royalti itu adalah pembayaran yang dilakukan oleh pihak franchisee kepada pihak franchiser sebagai imbalan dari pemakaian hak franchiser oleh franchisee. Jadi nantinya ketika kalian membuka usaha waralaba, ada yang namanya biaya royalti sepanjang usaha kalian jalankan. Karena selama usaha kalian jalankan ada hak franchiser seperti merek, kemudian rahasia dagang yang franchisee contek ataupun lakukan. Yang kedua adalah franchisee fee. Jadi biaya yang biasanya dibayarkan franchisee kepada franchiser hanya sekali saja pada tahap dimulai ataupun awal perjanjian. Yang ketiga, direct expenses. Jadi biaya ini terkait dengan transfer pengetahuan ataupun informasi awal ketika membuka usaha. Itu ada biaya pelatihannya. Selanjutnya adalah
biaya sewa. Jadi ada beberapa franchiser yang menyediakan tempat bisnisnya juga, jadi si franchisee benar-benar hanya memodalkan saja dan menjalankan. Ini biasanya ada biaya sewanya. Yang kelima adalah biaya marketing. Walaupun pihak franchiser yang melakukan marketing ataupun iklan, namun franchisee juga harus ikut menanggung biayanya. Yang keenam, assignment fee, biaya jika franchisee mengalihkan bisnisnya kepada orang lain. Jadi kalau misalnya ada suatu kejadian ketika kalian nanti membuka waralaba namun kalian tidak bisa melanjutkan waralabanya tersebut, kalian akan mengalihkan kepada pihak ketiga, itu tentunya akan ada biaya lagi yang harus kalian tanggung. Oke, sekian penjelasan dari Ibu pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan juga mencatat inti-inti sarinya. Di sini Ibu sajikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 contoh ataupun latihan soal yang bisa kalian jawab. Baik, demikian penjelasan Ibu pada kali ini. Mari kita tutup sama-sama dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.